Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Ibu Meliana. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Baik anak-anakku, kali ini melanjutkan pelajaran kita. Kita akan memasuki tema 2, subtema 1, pembelajaran ketiga. Nah, sebelum Ibu mulai, anak-anak kita berdoa dulu yuk. Kita berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing ya. Berdoa, silakan. Selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku, bagaimana hari ini? Hadir semua ya? Sehat semua? Baik, seperti tadi Bu katakan, kita akan melakukan pembelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, Ibu ingatkan lagi, kemarin waktu pembelajaran 2, apa saja yang kita pelajari? Kita belajar tentang apa? Tentang bagaimana kita harus mengucapkan terima kasih. Mengapa kita harus mengucapkan terima kasih? Sebagai tanda kesyukuran kita kepada Sang Pencipta ya. Kita bersyukur apapun yang diberikan kepada kita sampai saat ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang kita pelajari kemarin, selain kita belajar mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita, mengucapkan kata terima kasih itu merupakan tanda kesyukuran itu ya. Selain itu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang pohon cemara dan kegunaannya ya. Kegunaannya untuk manusia. Untuk apa pohon cemara kemarin? Oh, bisa untuk membuat bahan bangunan. Baik, kali ini berlanjut untuk tema 2 pembelajaran 3. Kita kan masih belajar tentang bagaimana tumbuhan bermanfaat bagi manusia. Nah, tujuan kalian untuk pembelajaran ini, 1, kalian akan belajar tentang pola irama sederhana ya, agar kalian dapat bernyanyi dengan tepat. Yang kedua, kalian nanti akan dapat menampilkan pola irama ini dengan menyanyikan kembali lagu yang nanti kita nyanyikan sama-sama ya. Ya, yang selanjutnya tujuan pembelajaran kali ini adalah yang ketiga, untuk muatan pembelajaran bahasa Indonesia akan ada dongeng yang akan Ibu bacakan. Nanti kalian akan mendengarkan dongeng ya, sehingga kalian akan dapat menangkap pesan apa saja yang ada di dalam dongeng itu ya. Kemudian nanti kalian harus dapat menceritakan kembali dengan bahasa kalian sendiri dongeng yang telah Ibu ceritakan itu. Tujuan selanjutnya untuk muatan pelajaran matematika, kalian akan mempelajari tentang sifat pertukaran pada penjumlahan bilangan ya. Nah, anak-anak, kita mulai dengan muatan pelajaran yang pertama, yaitu kita akan pelajari tentang pola irama sederhana ya. Nah, anak-anak, kita bahas dulu tentang apa sih sebenarnya manfaat tumbuhan ya. Untuk tema kali ini, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Seperti kalian telah pelajari pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, bahwa tumbuhan banyak sekali manfaatnya untuk manusia ya. 1, manfaatnya sebagai sumber makanan. Masih ingat ya, bahwa yang kita makan sebagian besar berasal dari tumbuhan ya, dari padi yang kita rubah menjadi apa tuh, padi, kemudian dirubah menjadi beras, kemudian menjadi nasi kita makan. Kemudian kemudian tanaman juga merupakan sumber bahan baku. Bahan baku apa saja? Bisa bahan baku untuk membuat rumah seperti pohon cemara yang sebelumnya kita pelajari, atau untuk bahan baku misalnya industri ya, apa misalnya industri tekstil atau membuat pakaian. Kalian tahu itu ada yang dari kapas ya, tumbuhan kapas ya, untuk industri pakaian. Ada lagi bahan baku untuk misalnya kalau kalian lihat mama menggoreng memakai minyak sayur gitu ya sebutannya. Nah, minyak sayur ini berasal dari kelapa sawit. Sudah pernah lihat pohon kelapa sawit? Nanti ya Ibu tayangkan gambarnya pohon kelapa sawit. Ini adalah bahan baku untuk membuat minyak goreng. Ada lagi yang ketiga, manfaat tumbuhan yaitu sumber bahan bangunan. Seperti yang kemarin sudah ada pohon cemara, bisa digunakan ya. Ada lagi misalnya pohon kayu jati juga ya, kayunya sangat kuat untuk membuat bahan bangunan atau membuat apa, meja, kursi yang kita gunakan sehari-hari.
Nah, anak-anak, itu manfaat tumbuhan gitu ya. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang salah satu pohon ya yang juga sangat bermanfaat bagi kita, apalagi di saat pandemi seperti ini. Kita banyak membutuhkan vitamin C ya. Tahu vitamin C ya? Vitamin C itu banyak didapat dari buah-buahan dan sayuran. Salah satunya ada dari buah tomat. Tomat itu sejenis sayuran, tapi tomat merupakan buah, gitu ya anak-anak. Nah, sekarang kita nyanyikan lagu tentang tomat. Ada yang kenal lagu tentang tomat? Udah ada yang pernah dengar? Nah, lagunya seperti ini. Kalian nanti bisa lihat ada liriknya. Siapa penciptanya? Penciptanya NN alias No Name. Tidak ada yang dikenal ya, tidak ada yang ingat siapa yang menciptakannya. Tapi lagu ini sangat terkenal. Mari kita bernyanyi lagu Tomat. 1, 2, 3. Ada yang muda, ada pula yang tua. Yang muda hijau, yang tua merah. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Tomat, 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 itulah namanya, buah tomat berguna. Baik anak-anak, tahukah kalian tomat itu merupakan sumber vitamin C ya? Biasanya digunakan kebanyakan untuk membuat apa? Memasak. Biasanya mama menggunakan tomat. Ada juga tomat yang besar, bisa langsung kita makan ya, yang rasanya tidak masam. Selain itu, buat tomat ini untuk apa lagi? Banyak. Untuk ada yang bisa membuat manisan dengan tomat. Pernah lihat nggak manisan dengan tomat? Pernah ya? Nah, tomat ini mudah ditanamnya dan hampir semua orang mengenal buah tomat ini, gitu ya. Nah, anak-anak, kalau kita lihat tadi pada lirik lagu tomat ini merupakan pola lagu sederhana, gampang ya mengingatnya. Nah, gampang sekali karena satu, baitnya gampang dihafal. Kemudian satu lagi, nada iramanya juga khas ya, gampang. Kalau kalian perhatikan ya, nah ada yang sama liriknya. Ada yang muda. Nah, yang kedua, ada pula yang tua. Sama ya? Nah, yang muda hijau, yang tua merah. Masih sama nadanya ya? Kemudian ada tomat, tomat, tomat. Itulah namanya, buah tomat berguna. Nah, yang kedua diulangi lagi sama saja. Tomat, tomat, tomat. Itulah namanya, buah tomat berguna. Nanti kalian lihat video nyanyiannya ya, agar kalian lebih paham mana pola sederhananya yang sama antara bait yang pertama dan kedua dan seterusnya. Oke? Baik, selanjutnya dari lagu tomat ini ibu akan beralih ke muatan pelajaran yang selanjutnya. Sebelum mulai, kita tepuk semangat ya, jangan ngantuk. Ya, bersama-sama masih ingat tepuk semangat ya? Tepuk semangat. 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 Bagaimana? Masih semangat? Harus semangat ya. Baik, kali ini muatan pelajaran kedua kita akan bahas tentang dongeng. Apa tuh? Bahasa Indonesia ya. Ibu akan bacakan sebuah dongeng. Tahukah kalian pohon kelapa? Kita masih membahas tumbuhan ya. Pohon kelapa. Tahu ya? Pohon kelapa itu disebut pohon yang sangat serbaguna. Dari ujung atas daunnya sampai akarnya berguna untuk kita semua. Maka kelapa ini sampai dijadikan lambang ya. Lambang apa coba? Lambang pramuka tuh ya. Pohon kelapa karena kegunaannya yang sangat banyak. Baik, anak-anak, tahukah kalian pohon kelapa ini ada loh dongengnya? Asal usulnya ibu bacakan ya. Jangan tidur, perhatikan, kita simak sama-sama cerita dongeng dari ibu guru. Asal mula buah kelapa. Seorang laki-laki mendaki gunung yang tinggi. Ia mengunjungi penyihir sakti. Penyihir sakti mempersilakan laki-laki itu masuk ke pondoknya. Wahai penyihir sakti, ada sesuatu yang ingin kumohon darimu.
kata laki-laki itu sambil menunduk dengan hormat. Aku ingin diberi sesuatu olehmu, agar aku menjadi seorang yang sangat berguna bagi setiap orang. Kata penyihirnya begini, permintaanmu cukup bagus. Dia mengeluarkan kotak hijau yang kecil, dia berkata, kau baru boleh membuka kotak jika kau sudah tiba di rumah. Ini kotak aku berikan kepadamu, kata penyihir kepada laki-laki ini. Kemudian laki-laki itu menerima kotak hijau dengan perasaan yang gembira karena dia berharap permintaannya akan tercapai ya dengan kotak itu. Kemudian dia pulang. Di perjalanan dia tergoda untuk buka kotak itu. Aduh, isinya apa ya? Gitu. Dia penasaran. Kemudian dia hampir membukanya. Tapi ingat pesan dari sang penyihir sakti. Akhirnya dia tidak jadi buka kotak itu. Perjalanan dilanjutnya. Ketika tiba di kaki gunung, laki-laki ini tergoda lagi. Aduh, apa ya isi kotak hijau ini? Kemudian karena rasa penasaran yang besar, akhirnya dia lupa akan pesan penyihir sakti. Kemudian dia buka kotak hijau itu. Apa yang terjadi? Ternyata dirinya langsung berubah menjadi pohon ya. Badannya langsung berubah kaku, kemudian menjadi pohon yang batangnya panjang, daunnya juga panjang-panjang dan berbuah. Kemudian dari puncak sang penyihir mengatakan, ada suara yang mengatakan gini, karena engkau wahai laki-laki tak mematuhi kata-kataku, kau berubah menjadi pohon kelapa. Namun jangan khawatir, permohonanmu tetap terkabul. Kau sangat berguna. Tiap bagian dari dirimu berguna bagi manusia. Daunmu, buahmu, dan batangmu dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah anak-anak, sejak saat itu pohon kelapa cepat berkembang biak. Sehingga bisa dijumpai di mana-mana ya. Di pantai ada, di gunung ada, di bukit ada ya. Kemudian orang menghargai karena pohon kelapa banyak sekali gunanya. Bagaimana dongengnya? Selesai. Dari dongeng ini apa yang bisa kalian ambil pesannya? Ayo. Nah, pesannya bahwa kita nih sebagai manusia harus apa? Harus menjaga amanat ya, jangan tergoda sehingga tidak berakibat buruk pada diri kita seperti laki-laki yang meminta kepada penyihir sakti ini. Kan sudah dipesankan harus harus menjaga pesan ya, tidak boleh melanggar. Bagaimana anak-anak? Itu salah satu pesannya. Pesannya lainnya nanti kalian pikirkan ya. Nah, baik, pelajaran selanjutnya kita akan beranjak ke muatan pelajaran ketiga. Masih semangat nggak? Atau nyanyi deh, nyanyi di sini senang di sana senang. Mau nggak? Mau ya? Yuk, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Gimana? Sudah ya? Enak gak tuh nyanyi ya? Nah, senang kan hatinya? Senang ya, harus senang. Apalagi dalam belajar harus selalu senang. Baik, kita akan lanjut ke pembelajaran yang berikutnya yaitu matematika. Anak-anak, tahu nggak kalau matematika itu menyenangkan asal kita berpikir yang menyenangkan. Apalagi belajar tentang penjumlahan, mudah sekali. Ya, anak-anak silakan lihat di buku kalian di halaman 24 tentang penjumlahan, sifat-sifat penjumlahan. Tahukah kalian anak-anak, sifat penjumlahan ada yang disebut dengan sifat komutatif penjumlahan. Misalnya, kalau kalian lihat di contoh, ada Ibu bacakan soalnya ya.
Dayu mengunjungi pamannya, seorang petani kelapa. Dayu melihat panen kelapa di kebun pamannya. Terdapat banyak mobil truk akan mengangkut buah kelapa ke kota. Seorang pekerja menghitung buah kelapa di truk pertamanya sebanyak 425 butir. Di truk kedua ada 590 butir buah kelapa. Nah anak-anak, hari ini matematika kita akan pelajari tentang sifat pertukaran pada penjumlahan ya. Pertukaran pada penjumlahan ya, sifat pertukaran. Ibu tulis di sini, sifat pertukaran pada penjumlahan. Ya, baik anak-anak. Kalau kalian lihat, baik, ada angka 425 ditambah 590, hasilnya berapa? 1015 ya. Dengan posisi 425 di depan dan 590 di angka keduanya. Baiklah, jika posisi angka dirubah ya, dibalik ya seperti ini, 590-nya dipindahkan ke depan. Kemudian 425-nya dipindahkan ke belakang. Ternyata hasilnya masih tetap sama anak-anak. Tahukah kalian seperti itu? Nah, nanti dicoba ya di rumah. Ternyata hasilnya tetap sama gitu ya. Jadi ternyata jumlah buah kelapa tetap sama meskipun posisi untuk angka-angkanya dibalik ya. Ini merupakan sifat pertukaran pada penjumlahan. Anak-anak nanti dapat membuktikannya lewat latihan-latihan yang ada pada buku ya. Silakan mencoba latihan-latihannya. Baiklah anak-anak, sampai sini pelajaran kali ini. Silakan kerjakan tugas-tugasnya. Adakah yang belum paham? Silakan ditanyakan kalau ada yang belum paham. Kemudian tugas-tugasnya kirimkan kepada ibu seperti biasa. Sampai di sini dulu pelajaran kita. Oh ya, ingatkan lagi tadi kita belajar tentang apa tadi? Pertama belajar tentang manfaat dari tumbuhan untuk manusia ya. Kemudian apalagi tentang dongeng buah kelapa. Dan yang ketiga tadi kita belajar tentang apa? Tentang sifat penjumlahan ya, sifat pertukaran pada penjumlahan. Baik anak-anak, sampai sini dulu pembelajaran kita. Jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.